Soal perjalanan pulang kalau ada halangan lain di jalan, Shen Tang tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa membuka grup keluarga dan mengaktifkan pelacak lokasi secara langsung. Setelah menutup panggilan, di benaknya tiba-tiba terdengar suara sistem yang terdengar agak lesu. Tuan rumah, ada kabar buruk yang perlu kusampaikan. Karena aku memaksakan penggunaan jimat pembangun dan melanggar aturan sistem, aku dihukum tidur paksa selama setengah bulan. Selama periode itu tuan rumah hanya bisa menggunakan peta sistem. Hak akses lainnya akan dikunci sementara. Shen Tang tahu sistem melakukan itu demi kebaikannya. Jadi dia pun tidak terlalu terkejut. Di perjalanan pulang, keduanya melewati sebuah kawasan pemandian air panas. Shen Tang langsung memanfaatkannya untuk berendam dan memulihkan tenaga. Sungguh nikmat bukan kepalang. Xiao Jing pun ikut melangkah masuk. Memandang penampilan Shen Tang yang memukau di balik kabut uap air yang mengepul, dia tidak bisa menahan diri. Wanita itu sedang bermesraan dengan suami macan hitam. Tidak disangka ternyata keduanya sudah diintip oleh 4 suami lainnya. Xiao Jing menyadari hal itu. Tapi bukannya memberitahu Shen Tang, dia malah berbalik dan memberi isyarat tangan kepada keempat orang itu. Saat itu Shen Tang sedang asik menikmati berendamnya. Xiao Jing memandang penampilannya yang menawan di balik kepulan kabut itu, ekspresinya mulai tidak terkendali. Namun Shen Tang justru merasa tidak nyaman melihat Xiao Jing yang tiba-tiba bersikap bukan seperti dirinya sendiri. Dia bahkan sempat berpikir jangan-jangan sistemnya memanggil orang yang salah. Melihat Shen Tang kebingungan, Xiao Jing baru menjelaskan alasannya. Rupanya dia merasa Shen Tang baru saja pulih dan tidak mau membuatnya kelelahan. Baru saat itu Shen Tang benar-benar memahami perbedaan antara suka dan cinta dalam yang dimaksud sistem. Setelah kejadian itu, Xiao Jing seperti tiba-tiba tumbuh jauh lebih dewasa dan matang dari sebelumnya. Dia juga menjadi jauh lebih lembut dan penuh perhatian. Tapi melihat tampilannya yang tiba-tiba mirip Lu Xiao itu, Shen Tang malah justru terusik dan penasaran. Benteng yang susah payah dibangunnya selama ini pun akhirnya runtuh juga di tangan orang itu. Sementara di sisi lain, Lu Xiao yang sudah berubah ke wujud hewannya sedang terbang mengikuti sinyal pelacak dari udara. Dari kejauhan dia melihat 2 bayangan yang sudah sangat dikenalnya di kolam air panas itu. Dia pun mendarat di dekat sana dan menunggu dengan tenang. Tidak pergi mengganggu. Namun saat Lady yang datang lewat jalur air melihat pemandangan itu, dia hampir tidak bisa bernapas karena kesal sampai nyaris tenggelam di dalam air. Dia hanya bisa dengan kesal berlari ke belakang tebing untuk menghindar. Tidak lama kemudian dari dalam hutan datang 2 bayangan tegak nan panjang yang berjalan mendekat. Yang satu pemuda berambut merah yang elegan dan berwibawa. Yang satu lagi pria berambut perak dengan aura penuh wibawa dan semangat perang yang memenuhi sekujur tubuhnya. Itulah Shen Li dan Sui Yingzhu yang buru-buru datang. Lady yang melihat keduanya langsung berkata dengan nada aneh dan menyebalkan. Aku sarankan kalian berdua jangan ke sana sekarang. Nanti kalau bikin diri sendiri sakit hati, jangan salahkan aku sudah memperingatkan. Shen Li cemberut cemburu. Baru saja satu kaki hendak melangkah maju ketika dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara yang tidak asing. Dia terpana sejenak, lalu tersenyum lebar dengan tatapan berbinar. Xiao Tang ini memang benar-benar bersemangat ya. Kemampuan pendengaran manusia hewan ular memang tidak terlalu tajam. Tapi Sui Yingzhu tetap dengan cermat menangkap inti dari pembicaraan itu. Dia menahan keinginannya untuk menghantam si macan keparat itu dengan ekor di tempat. Hingga beberapa jam kemudian saat Shen Tang melihat para suaminya yang sudah berkumpul, hatinya entah kenapa sedikit cemas. Xiao Jing mengangkat ujung alisnya dengan sedikit bangga. Dia sudah tahu dari tadi bahwa keempatnya datang. Tapi tetap saja bersikap dengan lagak kemenangan yang keterlaluan. Bahkan Lu Xiao yang biasanya paling sabar pun kali ini wajahnya ikut mengerut. Kalau tatapan bisa membunuh, Xiao Jing sudah penuh lubang seperti sarang lebah sejak tadi. Shen Tang langsung mencubit pinggang Xiao Jing dari belakang. Pertempuran dengan pasukan pemberontak baru saja selesai. Dia tidak mau ada keributan lagi di dalam rumah. Xiao Jing langsung memonyongkan bibir,
tapi kali ini tidak berani bersuara lagi. Lalu Sentang memandang wajah Lu Xiao dan yang lainnya yang terlihat kelelahan dan pucat. Selama dia diculik, mereka pasti tidak tidur sama sekali. Begitu mengetahui lokasinya, langsung menempuh perjalanan semalaman untuk menemuinya. Hatinya tergerak penuh rasa syukur sekaligus bersalah. Kalian sudah bekerja keras. Untunglah semua baik-baik saja. Hanya kejutan kecil saja. Sue Yingzu melangkah maju dan langsung memeluk Sentang erat-erat. Menunduk dan membenamkan wajah di antara rambutnya. Maaf, aku tidak berhasil mendeteksi aura si kadal itu lebih awal. Sampai kamu diculik. Bagaimanapun ini adalah kelalaianku. Sentang menepuk pundaknya dan berkata menenangkan. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Zakesis sekarang sudah manusia hewan puncak tingkat 9 dengan kemampuan ruang. Memang sangat sulit bagi siapapun yang tingkatnya di bawahnya untuk mendeteksi auranya. Lagi pula siapa yang bisa menyangka si kadal keparat itu begitu rendahnya sampai nekat bertindak saat orang sedang ke toilet. Lu Xiao berkata dengan suara yang lebih pelan. Yang penting Tuan Putri kembali dengan selamat. Lai De dengan mendesak bertanya. Setelah kamu dibawa si kadal itu, selama 1 hari 1 malam yang menghilang, sebenarnya apa yang terjadi? Shen Li pun menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ini juga yang tadi ingin dia tanyakan. Sentang menghela napas dan memilih kata-katanya sejenak. Aku dibawa Zakesis masuk ke markas besar pasukan pemberontak. Untunglah di saat-saat terakhir Xiao Jing menyusul ke sana. Kami dikepung habis-habisan oleh Zakesis dan seluruh pasukan pemberontak. Di saat nyawa sudah di ujung tanduk, Xiao Jing berhasil menembus ke tingkat 9. Sementara aku juga menggunakan obat peningkat kemampuan sementara yang dulu diambil dari lembaga penelitian itu. Kekuatanku sementara menembus ke puncak tingkat 9. Barulah kami berhasil menemukan celah untuk kabur. Sentang tetap menceritakannya dengan nada santai dan meringkas bagian-bagian penting. Bagaimanapun juga, selain Zakesis, semua pasukan pemberontak yang mengetahui kebenaran kejadian itu sudah dia habisi. Pengalaman itu cukup ditutup buku di sini saja. Oh ya, dari kejadian diculik ini, aku tidak sengaja mendapatkan peta markas besar pasukan pemberontak. Kalau nanti kita berhadapan lagi dengan mereka, kita punya 1 kartu tambahan di tangan. Jadi tidak sepenuhnya sia-sia juga. Sambil berkata dia mentransfer data peta dari sistem ke otak optiknya dan membagikannya kepada kelima suami. Setelah menerima peta itu, aura di sekitar Sue Yingzu seketika menjadi lebih dingin dan mengerikan dari biasanya. Sorot matanya memancarkan niat membunuh yang beku. Dia berbalik hendak pergi. Sentang buru-buru menarik tangannya dan menggelengkan kepala. Jangan gegabah. Sekarang belum saatnya membalas dendam. Sue Yingzu menunduk memandangnya, kepalan tangannya mengencang. Suaranya serak. Kalau mereka tidak dibereskan, kamu tidak akan pernah tenang. Dia tidak mau terus-terusan merasakan kepanikan kehilangan Sentang. Dia rela mempertaruhkan nyawanya sekalipun untuk menghabisi semua orang yang bersembunyi di kegelapan dan ingin menyakiti Sentang. Tapi Sentang selalu menghentikannya setiap kali. Seolah-olah dia sangat takut kepada orang-orang itu. Hal itu justru membuat Sue Yingzu semakin tidak mengerti. Zakesis adalah panglima pasukan pemberontak di puncak tingkat 9. Memang wajar ditakuti. Tapi Shen Qingli hanyalah seorang betina yang sama sekali tidak punya kemampuan. Menghabisinya secara diam-diam semudah membalik telapak tangan. Tapi Sentang tetap tidak mengizinkannya bertindak. Sentang lalu membuka suara menjelaskan. Aku tadinya selalu mengira waktu pasukan pemberontak menyerang kota kerajaan itu mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tapi baru kali ini aku tahu bahwa di markas besar mereka masih tersisa kekuatan yang sangat besar. Bahkan masih ada banyak jenderal tingkat tinggi di sana. Yang paling mengerikan, Zakesis hanyalah 1 dari 3 panglima besar pasukan pemberontak. 2 panglima lainnya sama sekali belum pernah menampakkan diri. Bahkan kali ini saat aku dan Xiao Jing membuat keributan besar di markas mereka pun, kedua panglima itu tidak keluar. Entah karena kebetulan tidak ada di sana, atau karena di mata mereka kegaduhan yang kami buat sama sekali tidak cukup untuk menggerakkan mereka.
Jadi kekuatan sesungguhnya pasukan pemberontak jauh lebih mengerikan dari yang kita ketahui. Sebaiknya sekarang jangan dulu terburu-buru berhadapan langsung dengan mereka. Tapi cepat atau lambat kita pasti akan membalas. Sue Yingzu mendengar penjelasannya dan akhirnya untuk sementara menekan keinginan membunuh di dalam hatinya. Dia mengikuti rombongan dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan pulang, Xiao Jing yang sudah beberapa hari tidak kena kibasan ekor ular, benar-benar sudah sangat gatal. Dia mencari kesempatan dan langsung melancarkan serangan diam-diam pada Sue Yingzu. Keduanya langsung terlibat pertarungan dan menghilang dari barisan rombongan. Shen Tang menggelengkan kepala antara geli dan pusing. Tapi dia malas mengurus mereka. Bagaimanapun juga sebelum Xiao Jing berhasil menembus tingkat 8 dulu, dia selalu ditekan habis-habisan oleh Sue Yingzu. Di dalam hatinya pasti sudah sangat lama memendam rasa sebal. Dia mungkin sudah menunggu momen ini sangat lama. Wanita itu untuk pertama kalinya pulang dengan kemenangan bersama para suaminya, dan disambut 70 juta manusia hewan yang berjejer menyambut. Bahkan mantan pun tidak kuasa menahan diri untuk ikut menyambut. Saat ini Shen Qingli dengan panik memotong langkah Yun Han. Kamu mau kemana terburu-buru begitu? Putri Shen Tang sudah kembali. Sebagai tuan muda keluarga Yun sudah selayaknya aku pergi menyambut. Shen Qingli mendengar itu langsung geram habis-habisan di dalam hatinya. Yun Han sekarang kan suaminya. Kenapa harus pergi menyambut perempuan itu? Berpikir begitu, Shen Qingli langsung meneteskan air mata. Yun Han Gege, tanganku baru saja terluka. Sangat sakit, bisa tidak kamu bantu membalutkannya? Namun Yun Han hanya sekilas melirik, lalu berkata dengan nada bersalah yang pelan. Di hotel ada kotak obat Qingli. Kalau parah, hubungi dokter untuk datang dulu. Aku akan ke sana setelah kembali. Setelah berkata begitu dia langsung berbalik pergi. Shen Qingli tidak sempat menahannya. Giginya sampai hampir remuk karena kesal. Sementara itu Shen Tang baru saja melangkah masuk ke kota bersama para suaminya, langsung menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Para warga yang sama-sama melarikan diri dari kota kerajaan dan melihat Putri Shen Tang serta para suaminya kembali dengan selamat, merasa benar-benar bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Setelah pertempuran kota kerajaan itu, kedudukan Shen Tang di hati mereka sudah tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara para warga yang memang asli tinggal di kota Kongdu ini, sebagian besar kesan mereka terhadap Shen Tang masih terpaku pada gambaran lama. Mereka mengira dia hanya seorang putri yang punya nama tapi tidak punya kemampuan nyata. Shen Tang tidak terlalu ambil pusing mendengar berbagai suara warga di sekitar yang ramai bersahut-sahutan. Setelah menenangkan kegelisahan para pengungsi dari kota kerajaan, dia berencana mengajak para suaminya mencari tempat untuk beristirahat sebentar. Bagaimanapun setelah menempuh perjalanan sejauh ini semua orang pasti sangat kelelahan. Terutama Xiao Jing, karena di jalan tadi dia menyerang Sue Yingzu diam-diam, dan kena kibasan ekor ular yang cukup keras sebagai balasannya. Tuan muda dari keluarga sebelah datang. Entah siapa di kerumunan yang berteriak seperti itu. Kerumunan yang tadinya kacau balau itu tiba-tiba terbelah seperti lautan membelah. Barisan pengawal berpakaian seragam keluarga Yun berdiri tegak dengan rapi. Yun Han yang baru tiba dengan tergesa-gesa menatap ke arah Shen Tang. Napasnya sedikit tertahan. Dia seperti mempunyai banyak sekali kata-kata yang ingin diucapkan. Tapi teringat dirinya yang dulu melanggar perintah militer dan pergi tanpa izin, di hatinya muncul rasa bersalah. Dia tidak tahu harus menghadapi Shen Tang dengan bagaimana. Akhirnya dia hanya berkata pelan, "Aku mewakili keluarga Yun untuk menyambut kedatangan putri kembali." Shen Tang mengerutkan kening memandangnya. Di bawah matanya ada lingkaran gelap. Seharusnya akulah yang mengucapkan selamat kepadamu. Tidak menyangka kamu masih bisa kembali hidup-hidup. Aku hanya khawatir Qingli akan disakiti oleh pasukan pemberontak. Kalau waktu itu aku tidak pergi menyelamatkannya, dia pasti sudah. Shen Tang langsung memotong dengan tidak sabar. Sudah, tidak perlu menjelaskan padaku. Bagaimanapun orangnya sudah kembali, melanggar perintah militer tapi berhasil menyelesaikan misi. Anggap saja impas.
Yun Han mendengar kata-katanya yang terasa datar tanpa emosi itu, hatinya semakin rumit. Dia hendak menambahkan sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tepat saat itu pangeran pertama Sensu pun tiba membawa rombongannya untuk menyambut. Tang, kalian semua bisa kembali dengan selamat, sungguh syukurlah. Sentang mendengar panggilannya dan merasa agak aneh. Tapi saat ini dia malas mempermasalahkan hal kecil seperti itu. Dia menyapu pandangan ke kiri dan kanan lalu berkata datar. Kenapa hanya kamu seorang? Ayah dan ibu tidak ada. Begitu kata-kata itu keluar, di sekitar tempat itu seketika menyelimuti suasana yang muram dan tertekan. Sensu menundukkan kepala dengan murung. Ayah dan ibu menghilang, sampai sekarang belum ditemukan. Sentang tidak punya perasaan apa-apa terhadap kedua orang itu. Tapi dengan begitu banyak orang menyaksikan, dia tetap harus memperlihatkan ekspresi terkejut dan sedih yang sesuai. Dia bertanya dengan aktif mengejar kejelasan. Bagaimana bisa? Bukankah sudah aku minta kamu membawa orang untuk menjaga ayah dan ibu? Kenapa bisa sampai menghilang? Sensu dengan lesu jongkok di tanah, kepala tertunduk penuh penyesalan. Ini salahku, aku tidak berhasil menjaga ayah dan ibu dengan baik. Waktu itu kami mengikuti arus pengungsi kabur lewat terowongan bawah tanah. Sudah beberapa hari beberapa malam perjalanan. Para manusia hewan pengungsi itu kelaparan dan tidak punya uang. Beberapa kali terjadi perebutan dan kerusuhan. Bahkan belakangan mereka mulai mengincar kami juga. Suatu pagi saat aku terbangun dari tenda darurat yang kami bangun, ayah dan ibu sudah tidak ada. Aku membawa pasukan menyisir semua area di sekitar sana. Tetap tidak menemukan bayangan keduanya. Sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Di luar sana begitu banyak pengungsi. Raja tua pun membawa begitu banyak harta benda berharga. Mana mungkin bisa kembali dengan selamat. Sentang menarik diri dari lamunannya. Dia melangkah maju dan menarik Sensu berdiri sambil berkata pelan. Ikut aku sebentar. Sensu menatapnya dengan penuh keheranan. Di wajahnya terpancar sedikit rasa tidak percaya mendapat perlakuan sebaik ini. Xiao Jing dan yang lainnya menatap Sentang dengan tidak setuju. Tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba memanggil si bodoh ini ke sisinya. Sentang menenangkan mereka. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada pangeran pertama secara langsung. Tenang saja, masih di sekitar sini. Tidak akan pergi jauh. Segera kembali. Setelah berkata begitu dia menarik Sensu menyibak kerumunan dan berjalan ke sudut tembok yang lebih sepi. Sentang melepas tangannya, memandang Sensu dengan sorot mata penuh penyelidikan dan ketegasan. Ceritakan sejujurnya padaku, sebenarnya apa yang terjadi dengan ayah dan ibu? Sensu mengatupkan bibirnya, wajahnya menegang, lalu dengan suara yang sangat pelan dia berkata, mereka sudah meninggal. Waktu itu dia hanya membawa beberapa pengawal paling setia dan secara rahasia melakukan pencarian penuh selama 2 hari. Barulah di sebuah lembah terpencil yang tersembunyi, mereka menemukan 2 jasad yang sudah setengah membusuk. Semua harta benda berharga yang dibawa kaisar pun sudah lenyap. Sensu hancur hatinya. Dia takut kalau berita ini tersebar akan merusak wibawa keluarga kerajaan dan menimbulkan kekacauan di antara rakyat. Maka dia terpaksa menyembunyikannya dan mengatakan keduanya masih hilang. Sensu menatap Sentang dengan sorot mata yang dalam dan serius. Seperti akhirnya menurunkan beban yang sangat berat dari pundaknya. Untunglah kamu kembali. Sekarang kekaisaran tidak punya pemimpin. Harus segera dipilih penguasa baru. Meskipun calon penerus belum resmi ditetapkan, urusan ini pun sebaiknya tidak ditunda. Besok pagi aku akan menghubungi semua keluarga bangsawan yang punya hak suara. Di aula besar akan diadakan pemungutan suara yang adil. Memilih di antara kamu dan King Li untuk meneruskan kekaisaran. Bagaimana menurutmu, adik Sentang? Sentang tidak banyak berkata. Setelah menyetujuinya dia langsung kembali ke sisi para suaminya. Saat itu Yun Han masih hendak mendekat dan berbicara. Sentang, aku ingin bicara denganmu. Tapi belum sempat tangannya menyentuh siapapun, Sui Yingzi sudah menarik Sentang masuk ke dalam pelukannya terlebih dahulu.
Sorot mata ular perak ungunya menatap dingin ke arah Yun Han dengan penuh bahaya. Seperti akan menyerang dalam hitungan detik berikutnya. Xiao Jing dan Lu Xiao pun langsung berdiri menghalangi di depan Sentang. Aura mereka tajam dan berbahaya. Sangat jelas ingin mengusir. Sen Li dengan kedua tangan bersedekap melangkah maju sambil tersenyum tipis yang tidak bisa ditebak. Di depan banyak orang, tuan muda keluarga Yun yang sudah punya pasangan, masih mau main tangan pada betina orang lain. Tidak takut ditertawakan. Aku sepertinya pernah mendengar di suatu tempat, konon bangsa serigala selalu paling setia dan tulus pada pasangannya. Ternyata kabar itu memang palsu. Sungguh menggelikan. Lai De melirik Yun Han dengan dingin dan tersenyum tajam. Ada orang yang sambil menikmati yang di mangkuk, masih memandangi yang ada di periuk. Benar-benar menjijikkan. Yun Han yang dihujani kata-kata itu langsung mengepalkan kedua tangannya. Suaranya keluar dingin dan rendah. Aku hanyalah seorang bawahan yang ingin mengatakan beberapa patah kata kepada putri. Kalian ini terlalu ikut campur. Bawahan mana yang berani main tarik-menarik pada putrinya di siang bolong begini? Isi pikirannya jelas sudah sangat kotor. Kalian sendiri yang paling paham ada apa di dalam hati kalian. Lagi pula apa kamu tidak tahu betapa tidak sukanya Tang Tang padamu? Kalau kamu memang bawahan yang baik yang peduli pada putrinya, cepat pergi dan jangan bikin sakit mata di sini. Sentang memandang dengan takjub ke arah Lai De yang terus menyemprot tanpa henti. Selera bicara pangeran ikan duyung ini memang tidak berubah sama sekali seperti biasanya. Wajah Yun Han sudah tidak enak dipandang sama sekali. Kedua tangannya mengepal berbunyi krak-krak tapi tidak bisa membalas apa-apa. Dengan penuh kejengkelan dia melambaikan tangan dan berbalik pergi. Sementara itu Sen Qingli yang berdiri di depan jendela kaca besar hampir menggertakkan giginya sampai pecah. Tadinya saat Ling Yu mengabarkan bahwa Sentang menghilang di jalan beberapa hari lalu, dia sempat mengira Zakesis sudah berhasil. Dia bahkan sudah mulai berkhayal tentang bagaimana setelah Sentang mati, Lu Xiao dan yang lainnya menjadi suami-suami yang tidak ada yang mau. Lalu perlahan mereka akan jatuh ke bawah pengaruhnya, berlutut memohon untuk melayaninya siang dan malam. Tapi tidak disangka betina itu masih hidup. Saat Sentang melewati hotel, dia juga memperhatikan Sen Qingli yang sedang menatap mereka dari lantai atas dengan ekspresi yang sangat suram dan penuh dendam. Hatinya langsung dipenuhi rasa dingin. Semua bencana yang menimpa pemilik asli, akarnya ada pada perempuan itu. Kesempatan simulasi kebenaran terungkap yang diberikan sistem sebagai hadiah, sebenarnya bisa digunakan untuk mengumpulkan bukti hubungan gelap Sen Qingli dengan pasukan pemberontak. Sekaligus membuktikan bahwa pemilik asli dulu memang dijebak dan difitnah. Sayang sekali sistem sedang tidur. Hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya nanti. Sementara itu saat Yun Han kembali ke hotel, Sen Qingli langsung menariknya duduk di sofa dan bertanya apa yang dibicarakan semua orang tadi di bawah. Yun Han tadi di jalan kebetulan bertemu Sen Su dan mendengar dari mulutnya langsung tentang rencana besok. Dia menjelaskan, Kaisar sudah tiada dalam keributan perang. Besok Sen Su akan bersama semua bangsawan besar mengadakan pemungutan suara untuk memilih penguasa baru. Sen Su minta aku menyampaikan ini padamu lebih dulu. Sen Qingli sama sekali tidak punya perasaan apa-apa terhadap kaisar tua itu. Tapi dia tetap memperlihatkan wajah sedih dan berlinang air mata. Dia langsung menubruk ke dalam pelukan Yun Han dan menangis terseduh-seduh. Semuanya salahku. Aku tidak bisa berbakti kepada ayah dan ibu sampai akhir. Bahkan pertemuan terakhir pun tidak sempat. Yun Han merasakan dadanya basah karena air mata. Hatinya sangat kasihan. Dia memeluknya erat sambil berkata dengan lembut, "Bukan salahmu, kamu juga korban dalam semua ini." Beberapa saat kemudian, Sen Su pun datang membawa orang dan membahas dengan Sen Qingli rencana detail untuk hari esok. Sebenarnya di dalam hati Sen Qingli sama sekali tidak merasa gugup. Dia sudah berakar dalam kekaisaran ini sangat lama. Banyak bangsawan dan pejabat yang menjadi pendukungnya. Apalagi setelah pernikahannya dengan Yun Han, keluarga Yun sudah menjadi sandaran terbesarnya.
Mendapatkan lebih dari separuh suara adalah hal yang sangat mudah. Wanita itu membawa para suaminya mencalonkan diri sebagai penguasa. Tapi tidak tahu bahwa semua pemilik suara sudah dibeli oleh lawannya. Namun tepat saat semua orang mengira Sentang pasti akan kalah, cinta pertama sang musuh bebuyutan tiba-tiba mulai melakukan introspeksi diri. Saat ini Sen Qingli baru saja berjalan masuk ke aula bersama Yun Han, ketika dari arah pintu terdengar suara keributan. Terlihat seorang bayangan yang cantik dan memukau berjalan masuk dengan langkah yang tenang. 5 orang suami yang tinggi tampan mengikuti di belakangnya bagai para kesatria. Tidak sedikit para bangsawan yang melihat Sentang muncul langsung berdiri dengan penuh semangat, bertepuk tangan dan berseru menyambut. Selamat datang kembali Putri Sentang. Putri Sentang menyelamatkan begitu banyak rakyat. Dia membantu kita bertahan menghadapi invasi pasukan pemberontak. Hidup Putri Sentang. Sen Qingli mendengar sorak-sorai pujian yang tidak putus-putus di sekelilingnya, kedua matanya hampir menyemburkan api. Setelah beberapa sambutan singkat, langsung masuk ke sesi pemungutan suara. Sejak awal, perolehan suara Sen Qingli sudah jauh melampaui Sentang. Wajahnya penuh senyuman puas dan menang. Dia melirik menantang ke arah Sentang yang duduk di seberangnya. Tapi tidak disangka, Sentang bahkan tidak memberikan satu tatapan pun padanya. Ekspresinya tenang dan santai, sudut bibirnya melengkung sedikit. Sen Qingli seperti memukul bantal kapas. Hatinya semakin tertekan dan kesal. Pura-pura saja. Nanti kalau dia sudah duduk di posisi penguasa, orang pertama yang akan dia bereskan adalah Sentang. Namun saat Sen Qingli sudah hampir yakin kemenangan ada di tangannya, beberapa keluarga besar dari kota kerajaan tiba-tiba bangkit dan memasukkan suara mereka untuk Sentang. Keluarga kami sudah mendiskusikannya secara internal. Dalam pandangan kami, Putri Sentang adalah calon penerus yang paling tepat. Beberapa keluarga ini tadinya juga lebih mendukung Sen Qingli sebagai penerus. Tapi setelah melewati pertempuran kota kerajaan itu, pandangan mereka pun berubah. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan suara kepada Sentang. Tidak lama kemudian Lu Xiao pun naik ke panggung. Tanpa ada yang perlu dipertanyakan lagi, dia menyerahkan suara keluarganya untuk pasangannya, Sentang. Keluarga Lu sebagai salah satu dari 2 keluarga pendiri kekaisaran, bobot suaranya adalah yang paling tinggi. Dengan satu suara ini, selisih poin yang tadi sangat jauh langsung terpotong drastis. Melihat keluarga Lu sudah tampil, beberapa keluarga kecil yang tadinya masih ragu-ragu pun ikut memberikan suara untuk Sentang. Suasana pemungutan suara semakin sengit dan mendebarkan. Banyak yang sampai tidak berani bernapas. Melihat perolehan suara Sentang yang terus mendekat, wajah Sen Qingli akhirnya memperlihatkan sedikit ketegangan. Tapi kemudian dia melihat ketua pasukan beruang dari kota kerajaan beserta beberapa perwakilan keluarga besar lainnya naik ke podium. Matanya langsung bersinar kembali. Keluarga-keluarga ini semuanya adalah pendukungnya. Begitu suara-suara ini masuk, Sentang tetap akan dia injak dengan telak. Namun yang tidak disangka oleh siapapun, ketua pasukan beruang Xiong Kui dan yang lainnya justru menyerahkan suara mereka untuk Sentang. Wajah Sen Qingli penuh rasa tidak percaya. Bukankah mereka sudah berjanji mendukung dirinya? Kenapa mereka tiba-tiba berbalik arah? Bahkan Sentang sendiri pun menampilkan sedikit rasa terkejut di wajahnya. Ketua suku beruang menatap Sentang dengan tatapan penuh rasa syukur yang kompleks. Suaranya berat dan tegas. Terima kasih kepada putri yang sudah menyelamatkan nyawa putra bungsu hamba di medan perang. Kalau bukan ada putri, hamba mungkin tidak akan punya penerus lagi. Hamba mewakili keluarga menyerahkan suara ini kepada putri. Kalau bukan ada bantuan putri, suku ular kami pun akan mengalami kerugian sangat besar dalam perang itu. Hari ini hamba pun mewakili suku ular menyerahkan suara kami kepada putri. Pernyataan kedua pemimpin suku itu terdengar tegas dan berat bagai batu jatuh ke tanah. Seketika menimbulkan gejolak besar di seluruh ruangan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa suku beruang dan suku ular yang sebelumnya beberapa kali secara terbuka menyatakan mendukung Sen Qingli,
kini justru tiba-tiba berbalik dan menyerahkan suara untuk Sentang. Perlu diketahui, kekuatan suku beruang dan suku ular di kota kerajaan menempati urutan kedua setelah keluarga Lu dan keluarga Yun. Bobot suara mereka pun sama-sama sangat tinggi. Dua suara ini langsung hampir menyamakan perolehan poin kedua putri itu. Seiring dengan pidato yang menggugah semangat itu, banyak keluarga yang pernah mendapat bantuan dari Sentang selama perang tidak lagi ragu dan langsung memberikan suara untuk Sentang. Bahkan ada lebih dari 10 perwakilan keluarga yang tadinya sudah berjanji memberikan suara untuk Sen Qingli, ikut berbalik arah memberikannya kepada Sentang. Sen Qingli sampai terlompat dari kursinya. Matanya memancarkan kemarahan yang tidak bisa ditahan. Dadanya naik turun tidak karuan. Apa yang Sentang lakukan? Kenapa semua pendukungnya tiba-tiba berbalik? Situasi di ruangan semakin memanas. Perolehan suara kedua putri terus kejar-mengejar. Saat babak pertama hampir berakhir, perolehan suara Sentang bahkan berhasil melampaui Sen Qingli yang tadinya unggul jauh. Sen Qingli jatuh lemas tak bertenaga kembali ke kursinya. Tidak lagi terlihat sedikit pun keangkuhan dan kepercayaan diri saat pertama kali masuk tadi. Di antara kerumunan entah ada yang berkata, keluarga Yun kenapa belum memberikan suara? Baru saat itu semua orang menyadari. Babak pertama hampir berakhir tapi keluarga Yun masih belum memberikan suaranya. Sen Qingli mendengar bisik-bisik itu dan langsung menyala kembali penuh harapan. Keluarga Yun adalah sandarannya yang paling besar. Selama suara ini masuk, dia pasti menang. Yun Han GG, kenapa keluarga Yun belum memberikan suara? Kalau begini aku benar-benar akan kalah. Sen Qingli menoleh ke arah Yun Han dengan penuh cemas dan mendesak. Yun Han mendengar itu, matanya berkedip sejenak mengandung gejolak. Menurutnya pun Sentang lebih cocok menjadi penguasa kekaisaran ini. Tapi Sen Qingli adalah pasangannya. Dia pun tidak tega mengatakannya terlalu belak-belakan. Akhirnya dia hanya berkata dengan hati-hati. Ayahlah kepala keluarga Yun yang sesungguhnya. Keputusan akhir suara keluarga ada di tangan ayah. Kepala keluarga Yun, Yun Hong, yang duduk di deretan kursi sebelah pun sedang sangat dilema saat itu. Kemampuan dan keberanian yang ditunjukkan Sentang selama pertempuran memang jauh lebih cocok untuk menjadi seorang penguasa. Lagi pula dia pun pernah diselamatkan nyawanya oleh Sentang. Tapi Yun Han sekarang sudah terikat dengan Sen Qingli. Keduanya senasib sepenanggungan. Maka dari sudut pandang kepentingan keluarga, suara keluarga Yun sebaiknya diberikan kepada Sen Qingli. Dalam benaknya bergolak pergulatan antara kepentingan keluarga, kewajiban terhadap kekaisaran, dan hutang nyawa yang tidak bisa diabaikan. Akhirnya di bawah pengharapan semua orang yang ada di ruangan, keluarga Yun memilih abstain. Sentang memenangkan suara pemilihan. Sen Qingli benar-benar ambruk di kursinya. Kedua tangannya menggenggam keras sisi kursi hingga meninggalkan bekas cakaran yang dalam. Setelah babak pertama pemungutan suara selesai, ada jeda istirahat setengah jam. Babak kedua yang akan datang pun sama pentingnya. Semua keluarga besar yang punya hak suara akan mengadakan diskusi serius. Melakukan penilaian dari berbagai aspek terhadap calon penerus yang sudah terpilih. Apakah dia mampu menanggung tugas besar memimpin kekaisaran? Selama proses ini, keluarga yang sudah memberikan suara boleh mengubah keputusan. Suara di babak pertama bisa ditarik kembali dan pemungutan dilakukan ulang. Sen Qingli saat itu sangat marah. Kenapa di momen kritis terakhir keluarga Yun justru abstain? Padahal tinggal satu suara itu saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Saat jeda istirahat berlangsung, Sen Qingli sudah tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Dengan penuh amarah dia menuntut penjelasan dari Yun Han. Ini kenapa bisa terjadi? Bukankah keluarga Yun akan mendukungku naik? Tapi di bawah desakannya yang bertubi-tubi, Yun Han akhirnya mengatupkan tenggorokannya yang terasa kering dan menjelaskan dengan susah payah. Qingli, waktu kamu diculik, kamu tidak tahu apa yang terjadi selama pertempuran di kota kerajaan. Sentang sangat luar biasa. Dia memimpin pasukan mempertahankan kota kerajaan dan menahan serangan pasukan pemberontak.
Rela mati tanpa menyerah dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Dia juga mendapat banyak dukungan baru. Bahkan ayah pun pernah diselamatkan nyawanya olehnya. Sekarang dalam hati ayah, dia lebih mendukung Sentang. Wajah Sen Qingli langsung pucat pasi tidak percaya. Pikirannya berputar kencang. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Zakesis. Dia harus mendapatkan kekuatan militer keluarga Yun. Kalau tidak, racun di dalam tubuhnya tidak akan ada obat penawarnya. Wajah Sen Qingli semakin pucat. Dia mencengkeram lengan Yun Han erat-erat dan memohon dengan suara pelan. Yun Han Gege, aku ingin kekuatan militer keluarga Yun. Bisakah kamu memberikannya padaku? Yun Han menatapnya dengan penuh keterkejutan. Kamu, apa? Kamu mau kekuatan militer keluarga Yun untuk apa? Sekarang aku tidak punya kekuatan nyata apapun. Tidak seperti adik Sentang yang punya dukungan keluarga Lu. Bahkan saat pertempuran kota kerajaan pun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Para warga dan keluarga besar pasti sangat kecewa padaku. Makanya aku kalah dalam pemilihan ini. Yun Han Gege, mohon berikan kekuatan militer itu padaku. Selama ada dukungan militer keluarga Yun, aku pasti bisa membalik keadaan ini. Yun Han tidak bergerak menatapnya dalam-dalam. Sen Qingli melihat Yun Han tampak ragu, hatinya semakin kesal dan marah. Dia menuntut dengan nada tajam. Lu Xiao saja bisa memberikan kekuatan militernya kepada Sentang. Kenapa kamu tidak bisa memberikannya padaku? Apa kamu memang tidak mencintaiku? Yun Han menatap orang di depannya dengan rasa tidak percaya yang dalam. Qingli, apa yang kamu bicarakan ini? Dulu dia meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawanya pergi sendirian ke markas pasukan pemberontak untuk menyelamatkan Sen Qingli. Apa itu belum cukup membuktikan perasaannya? Tindakan Lu Xiao tidak ada hubungannya dengan dirinya. Perasaan adalah perasaan tersendiri. Tapi dia tidak mungkin mempertaruhkan masa depan keluarga di tangan seorang betina. Yang dia sama sekali tidak sangka adalah Sen Qingli sampai menggunakan urusan itu untuk membandingkan keduanya. Di hati Yun Han tiba-tiba muncul rasa lelah dan kecewa yang tidak bisa dijelaskan. Tapi akhirnya Yun Han tetap menenangkan dirinya. Suaranya sedikit redup. Maaf, kekuatan militer ada di tangan ayah. Aku tidak berhak menggerakkannya. Bahkan nanti kalau aku yang menjadi kepala keluarga pun, aku tidak akan menyerahkan kekuatan militer itu kepada siapapun. Ayahmu hampir mau ulang tahun ke-60. Sekarang bahkan sudah tidak punya kemampuan lagi. Dia sudah tidak bisa menekan orang-orang di bawahnya. Harusnya dia sudah lama menyerahkan kekuatan militer itu kepadamu. Selama kamu mau pergi menemuinya sekarang, pasti dia akan memberikannya. Qingli. Ayah masih hidup dan kondisinya sangat baik. Kata-katamu ini maksudnya apa? Kamu ini begitu terburu-buru ingin mendapat kekuatan militer. Kamu menikahiku karena menyukaiku dan ingin bersama denganku, atau demi kekuatan militer keluarga Yun. Kali ini Yun Han benar-benar naik pitam. Peringatan pertama kepada tuan rumah. Tingkat kesukaan Yun Han menunjukkan kecenderungan penurunan yang sangat drastis. Harap tuan rumah segera mengambil tindakan perbaikan. Sen Qingli mendengar peringatan darurat sistem itu, wajahnya langsung berubah drastis. Dia buru-buru menghentikan topik pembicaraan dan dengan penuh kepanikan segera meminta maaf. Yun Han Gege, aku tidak bermaksud begitu. Aku tentu berharap ayah panjang umur dan sehat selalu. Maaf aku terlalu terburu-buru. Aku hanya ingin bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat. Yun Han menatapnya dan berkata pelan, Qingli, kamu adalah pasanganku. Semua yang aku miliki bisa kuberikan untukmu. Tapi kekuatan militer milik keluarga. Bukan milikku sendiri. Bahkan nanti kalau aku yang menjadi kepala keluarga pun, aku tetap tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Sen Qingli menahan rasa tidak rela yang bergejolak di hatinya. Dia menundukkan kepala dengan ekspresi menyesal dan sedih. Aku mengerti. Maaf, ini salahku. Yun Han Gege, jangan marah. Yang paling kucintai di dunia ini hanyalah kamu. Sambil berkata dia langsung memperlihatkan senyum yang lembut dan penuh kasih sayang. Seolah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi.
Namun tatapan Yun Han saat memandangnya terasa sedikit aneh. Di hatinya muncul sesuatu yang tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang asing tiba-tiba menyelimuti diri Shen Qingli yang ada di depannya. Suatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Babak kedua diskusi segera berakhir. Shen Tang berhasil menang dan mendapat hak penerus. Namun saat hasil itu resmi diumumkan, Shen Qingli masih tidak mau menyerah. Dia secara terbuka melancarkan protes. Aku tidak setuju. Hasil ini tidak adil. Semua orang menatapnya dengan bingung. Shen Qingli menyapu pandangan ke seluruh ruangan dengan sikap anggun dan angkuh. Lalu membuka suara. Kalau aku tidak salah ingat, keluarga bangsawan yang punya hak suara di kekaisaran ini berjumlah 251 keluarga. Tapi hari ini hanya 214 keluarga yang hadir. Kalau dihitung dengan suara dari keluarga yang tidak hadir, Shen Tang belum mendapat lebih dari setengah total suara. Hasil pemilihan ini tidak cukup otoritatif dan tidak seharusnya berlaku. Langsung saja ada yang membantah. Kondisi kekaisaran sekarang berbeda dari biasanya. Situasi darurat tentu membutuhkan cara yang tidak biasa pula. Pernyataan Putri Qingli ini terlalu memaksakan alasan yang tidak ada. Hampir semua orang yang hadir tahu betul kenyataannya. Di tengah kekacauan besar kekaisaran ini, ada beberapa keluarga bangsawan dan penguasa militer yang berniat jahat. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk berdiri sendiri dan membagi-bagi wilayah. Mana mungkin mereka mau datang untuk memilih penguasa baru. Banyak yang hadir sangat tidak puas dengan sikap Shen Qingli. Bahkan beberapa kepala keluarga yang tadi memilihnya pun merasa tidak senang. Berani-beraninya mengatakan hal seperti ini di depan umum. Benar-benar tidak punya otak, sungguh memalukan. Shen Qingli melihat taktiknya tidak mempan, semakin malu dan marah. Tapi hasilnya sudah ditetapkan, seberapapun dia protes tidak akan ada gunanya. Akhirnya Dewan Resmi menetapkan Shen Tang sebagai penerus. 1 bulan kemudian akan diadakan upacara penobatan. Semua orang mengira urusan ini sudah selesai. Tapi beberapa hari kemudian, di dalam kota tiba-tiba beredar bisik-bisik dan desas-desus. Kalian sudah dengar belum? Ternyata peristiwa pemberontakan di kota kerajaan itu direncanakan bersama oleh Shen Tang dan pasukan pemberontak. Semua itu hanya demi menarik dukungan rakyat dan mendapatkan hak penerus. Padahal wanita itu sudah membawa para suaminya memenangkan pertempuran melawan pasukan pemberontak yang sesungguhnya. Namun justru ada kabar yang menyebutkan bahwa semua itu hanyalah sandiwara yang dimainkan bersama musuh demi mendapatkan lebih banyak dukungan dalam pemilihan penguasa. Bahkan para warga sampai berdemonstrasi beramai-ramai di jalan meminta Shen Tang memberikan penjelasan. Tidak terduga, Shen Tang hanya mengucapkan satu kalimat, "Yang jernih akan tetap jernih. Hal yang tidak pernah aku lakukan tidak perlu aku jelaskan." Tiba-tiba dari balik kerumunan terdengar suara tawa dingin. Adik Shen Tang berbohong dengan wajah tidak berubah ya. Shen Tang berbalik dan melihat Shen Qingli yang berjalan datang bersama Yun Han. Tampangnya anggun dan berseri-seri. Sama sekali tidak ada bekas kekalahan memalukan dari hari pemungutan suara itu. Adik Shen Tang memang luar biasa. Berhasil menipu begitu banyak orang yang tidak tahu kebenaran. Bahkan aku pun tidak bisa tidak mengaguminya. Ketua suku beruang langsung bangkit dan menegur tegas. Itu semua fitnah. Kami berkumpul malam ini justru untuk menyelesaikan masalah ini. Putri, jangan sampai Putri ikut termakan omongan fitnah itu. Ini bukan fitnah. Shen Qingli berkata, waktu aku diculik dan berada di markas musuh, aku kebetulan mendengar Zakesis menggunakan otak optiknya berbicara dengan seseorang. Orang itu adalah mata-mata dari dalam kota kerajaan. Meskipun dia menggunakan pengubah suara, tapi aku bisa memastikan itu suara seorang wanita. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dulu adik Shen Tang untuk kepentingan pribadi bersekongkol dengan pasukan pemberontak hingga mengorbankan nyawa banyak rakyat. Di tangannya pasti masih ada kode rahasia untuk berkomunikasi dengan pasukan pemberontak. Orang yang paling mencurigakan adalah dia. Lagi pula kalau bukan karena kerjasama dari dalam, bagaimana mungkin dengan tabiatnya yang penakut seperti dulu, tiba-tiba bisa rela mati mempertahankan kota.
Semua ini adalah sandiwara yang dia mainkan bersama pasukan pemberontak. Sebuah pertunjukan yang dirancang untuk mendongkrak namanya. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh ruangan gempar. Para hadirin merasa dugaan Shen Qingli terlalu tidak masuk akal. Tapi sekaligus ada benarnya juga. Bagaimanapun fakta bahwa dulu Shen Tang bersekongkol dengan pasukan pemberontak adalah hal yang tidak bisa dibantah. Sulit untuk tidak curiga. Sudah ada beberapa orang yang mulai goyah. Shen Tang mendengar tuduhan yang dipaksakan dan tidak berdasar itu, hampir saja tertawa dingin. Shen Qingli ini dari mana asalnya muka tebal untuk balik menuduh pihak yang bersalah. Kalau saja sistem tidak sedang tidur, dia ingin langsung menggunakan simulasi kebenaran terungkap saat itu juga untuk membongkar kemunafikan Shen Qingli di depan semua orang. Tapi meskipun begitu, Shen Tang tidak akan membiarkan dirinya dihina tanpa membalas. Dia baru saja hendak membuka mulut untuk membantah ketika cukup. Tiba-tiba sebuah suara rendah yang ditahan keras-keras menggelegar seperti halilintar. Shen Tang tersentak. Dia menoleh dengan penuh keheranan ke arah Yun Han yang bersuara marah. Tapi ternyata kata itu bukan ditujukan kepadanya, melainkan kepada Shen Qingli. Yun Han melihat Shen Qingli terbelalak tidak percaya karena dia justru membela Shen Tang dan mempertanyakan Shen Qingli dengan nada sedingin dan sekeras itu. Mata Shen Qingli langsung memerah. Dia mengepalkan kedua tangan, marah sekaligus dingin. Urusan ini memang tidak biasa. Aku hanya menyampaikan dugaanku. Kenapa kamu menghardikku? Aku memang tidak punya bukti langsung. Tapi dia pun tidak bisa lolos dari kecurigaan. Aku hanya mencurigai ini dilakukan oleh Shen Tang. Apa hak kamu mempertanyakanku? Tiba-tiba sebuah tawa dingin yang singkat mengudara. Shen Qingli langsung terdiam. Semua orang yang ada di sana pun ikut terdiam. Di benak semua rakyat kekaisaran, Shen Qingli dan Yun Han adalah pasangan yang benar-benar ideal. Tapi hari ini di depan semua orang, keduanya malah bertengkar secara terang-terangan. Bahkan Shen Tang sendiri menatap Yun Han dengan penuh keheranan. Tidak menyangka ada hari di mana dia bisa menyaksikan pertunjukan anjing saling menggigit seperti ini. Alur cerita ini sudah tidak berjalan sesuai perkiraan. Aku adalah saksi mata langsung dari pertempuran kota kerajaan itu. Semua yang dilakukan Putri Shen Tang aku saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Aku sangat yakin dia sama sekali tidak bersekongkol dengan pasukan pemberontak. Desas-desus yang beredar di masyarakat hanyalah fitnah yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan namanya. Sekaligus Yun Han berbalik menatap Shen Qingli kembali. Dia sudah bersama Shen Qingli selama ini. Dia lebih dari tahu bahwa dia hanya tidak rela posisi penerus direbut oleh Shen Tang dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeretnya turun. Di saat ini Yun Han tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak bisa dia artikan. Rasa kehilangan dan kelelahan yang merayap pelan. Betina yang dulu membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama itu, kenapa sekarang justru terasa begitu asing dan tidak dikenal. Shen Tang lalu tersadar dan menguasai dirinya kembali. Dia melangkah maju sambil tersenyum tipis. Terima kasih kepada tuan muda keluarga Yun yang sudah angkat bicara membelaku. Tapi Putri Qingli ada benarnya dalam satu hal. Pasukan pemberontak bisa menembus pertahanan kota kerajaan yang berlapis-lapis tanpa suara dan tanpa jejak. Pasti ada mata-mata yang bermain dua kaki dari dalam. Sambil berkata dia memandang ke seluruh ruangan dengan tenang. Sorot matanya yang berbentuk bulan sabit melengkung lembut. Tapi justru membuat semua orang merasakan tekanan yang sangat kuat tanpa alasan jelas. Shen Tang tetap tersenyum dan melanjutkan. Siapa tahu mata-mata itu justru sedang bersembunyi di antara kita semua. Yun Han yang sangat membenci pasukan pemberontak langsung mengumpulkan senjata es di telapak tangannya dan menghantam meja di depannya hingga berlubang. Suaranya terdengar dingin dan penuh wibawa. Kalau aku menemukan siapa mata-matanya, aku sendiri yang akan menghancurkannya dengan tanganku. Tidak akan aku biarkan dia mati dengan mudah. Shen Qingli yang duduk tepat di sebelah Yun Han, tampaknya dikagetkan oleh tindakan kasar yang tiba-tiba itu. Wajahnya memucat dan hampir ambruk dari kursinya.
Yun Han melihat itu langsung menarik kembali gerakannya. Maaf, aku terlalu marah. Sen Qingli dengan susah payah memaksakan senyum sambil menutupi dadanya. Aku tidak apa-apa, aku pun sangat membenci pengkhianat itu. Kalau suatu hari ketahuan siapa orangnya, pasti akan aku proses sesuai hukum yang berlaku. Sen Tang menyaksikan reaksi Sen Qingli yang terburu-buru itu dan di dalam hatinya langsung bergema tawa dingin. Aktingnya memang patut diacungi jempol. Tepat saat itu Lu Xiao membawa rombongan masuk ke ruangan dan langsung melemparkan lebih dari 10 manusia hewan ke lantai. Tangan dan kaki mereka semua diikat. Wajah mereka penuh ketakutan dan berlutut di lantai sambil mengetuk-ngetukkan kepala dan menangis keras. Tolong ampuni kami hanya disuruh menjalankan perintah. Kami tidak tahu apa-apa. Ada yang bertanya kepada Lu Xiao dengan heran. Kamu ini sedang apa? Lu Xiao dengan ekspresi yang tenang dan dingin menjelaskan dengan suara rendah. Semua desas-desus yang beredar belakangan ini bersumber dari mereka. Merekalah dalang yang menghasut massa dan menyebarkan fitnah. Aku dan anak buahku selama beberapa hari ini menyamar dan memantau. Akhirnya berhasil menangkap semua orang ini. Sejak hari pertama kabar fitnah itu beredar, Lu Xiao sudah mengetahuinya. Xiao Jing yang temperamennya langsung meledak dan ingin langsung menyerbu ke sana untuk melihat siapa yang berani memfitnah Sen Tang. Tapi Sen Tang yang memerintahkan mereka semua untuk tidak bertindak gegabah, melainkan bersembunyi dulu dan membiarkan pihak lawan lengah terlebih dahulu. Baru kemudian menangkap basah semuanya sekaligus. Para hadirin yang marah dan tidak terima pun langsung mendesak bertanya, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Seorang pria parubaya berpenampilan biasa yang mukanya sudah babak belur menangis terisak-isak. Kami sungguh tidak tahu. Kami juga hanya disuruh dan dibayar. Orang itu bilang selama kami menyebarkan kabar ini di kota, kami akan mendapat bayaran yang sangat besar. Tapi orang itu sangat berhati-hati dan tidak pernah memperlihatkan identitasnya. Kami benar-benar tidak tahu siapa dia. Namun tepat saat itu, seorang manusia hewan muda menoleh dan menatap Sen Qingli sambil mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Orang yang diam-diam menyuruh menyebarkan fitnah itu, jangan-jangan memang kamu. Wajah Sen Qingli langsung memerah meradang karena malu. Kalian jangan sembarangan menuduh. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kenapa tidak mungkin? Kamu merasa Putri Sen Tang merebut posisimu dan kamu tidak terima. Sen Tang mengangkat alis dan menoleh ke arah suara itu dengan sedikit terkejut. Dari ingatan yang dia miliki, ini sepertinya seorang tuan muda-muda dari suku Elang. Kelihatannya bahkan lebih muda dari Laide. Wajahnya cukup tampan juga. Pemuda itu menyadari Sen Tang memandangnya. Tubuhnya yang tadinya duduk miring dan malas langsung tegak seketika. Dia buru-buru membereskan pakaian dan rambutnya. Bahkan dengan penuh semangat melempar senyum ke arah Sen Tang. Lu Xiao yang jeli melihat gerakan kecil itu langsung melangkah maju tanpa disadari dan menghalangi pandangan keduanya. Xiao Jing juga langsung bersedekap dada menatap balik pemuda itu dengan penuh ancaman. Anak bau kencur dari mana berani-beraninya cari perhatian. Di rumah ini cuma ada 5 tempat duduk, tidak bisa ditambah lagi. Laide yang melihat ada pria tampan yang bahkan lebih muda darinya, tiba-tiba merasakan sedikit rasa terancam di hatinya. Dia tiba-tiba merasa semakin bersinarnya Sen Tang belakangan ini justru sedikit merepotkan juga. Akan semakin banyak bunga dan rumput liar yang harus diwaspadai. Pemuda itu melihat putri sampai terhalang hingga sudut bajunya pun tidak kelihatan, semakin kesal sambil cemberut. Kalian ini bagaimana sih? Sekumpulan daun bawang tua. Nanti kalau putri mengadakan seleksi memperluas istana, aku pasti akan masuk ke sana. Kembali ke situasi utama, suasana di ruangan terus memanas. Sejak masuk tadi dia langsung bersikap seolah sudah yakin menang. Langsung menuduh Putri Sen Tang tanpa basa-basi. Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Betul, ini bukan sekadar pertanyaan. Jelas sekali ini adalah fitnah yang disengaja. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, semua yang dikatakan Putri Qingli itu semakin terasa mencurigakan. Jangan-jangan yang diam-diam menyewa orang untuk menyebar fitnah itu memang benar dia.
Sen Qingli mendengar semua kata-kata itu dan hampir meledak karena marah. Dia dengan tergesa-gesa mencoba menjelaskan dan membela diri. Tapi suaranya sebagai satu orang mana bisa mengalahkan suara begitu banyak orang. Penjelasannya yang lemah dan tidak bertenaga akhirnya tenggelam di telan derasnya suara pertanyaan dan tuduhan. Yun Han menatap Sen Qingli dengan sorot yang meredup dan penuh kekecewaan. Para manusia hewan yang menyebarkan fitnah itu sesuai hukum kekaisaran akhirnya semuanya dibawa keluar dan dieksekusi. Meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk menyeret nama Sen Qingli ke permukaan, tapi sebagian besar orang yang hadir sudah memahami siapa yang ada di balik semua ini dalam hati mereka masing-masing. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Sen Qingli yang selama ini tampil begitu sempurna dan baik di depan publik, ternyata di belakang adalah orang seperti ini. Benar-benar susah mengenali seseorang hanya dari penampilan luarnya. Sen Qingli yang sudah gagal dalam rencananya justru nama baiknya ikut terseret turun. Reputasinya anjlok drastis dalam sekejap. Tidak lama kemudian kebenaran kejadian itu pun diumumkan kepada seluruh warga kota. Tentu saja karena tidak ada bukti, nama Sen Qingli tidak disebut. Setelah para warga mengetahui kebenarannya, banyak yang berdecak prihatin. Selamat kepada tuan rumah. Dukungan hati rakyat kota Kongdu bertambah. Tiba-tiba di benaknya terdengar suara notifikasi sistem. Sen Tang terkejut. Bukannya kamu bilang hukuman tidurnya setengah bulan. Kenapa sudah bangun secepat ini? Sistem utama sudah mengkaji pelanggaran aturanku. Mereka menilai tindakanku dilakukan dalam situasi darurat dan dianggap benar. Jadi mereka memberikan pengampunan khusus untukku. Sen Tang juga sangat senang. Beberapa hari tanpa sistem yang cerewet ini, dia justru terasa sedikit tidak terbiasa. Oh ya, kenapa dukungan rakyat bisa bertambah? Tuan rumah, sekarang seluruh warga kota beranggapan bahwa kabar fitnah itu adalah konspirasi yang dijalankan oleh negara musuh dan pasukan pemberontak. Mereka mengira karena tuan rumah sudah berhasil membuat mereka ketakutan, maka mereka menggunakan cara seperti ini untuk membuat kekaisaran semakin kacau. Karena itulah para warga merasa mereka harus semakin bersatu dan kompak untuk menjaga serta mempercayai tuan rumah. Harapan mereka terhadap tuan rumah yang akan naik tahta pun meningkat sangat pesat. Sen Tang mengangkat sedikit alisnya. Dugaan warga itu sedikit jauh dari kenyataan. Tapi secara tidak sengaja hasilnya ternyata bagus juga. Sen Qingli kali ini benar-benar sudah kehilangan istri dan pasukan sekaligus. Pasti sudah hampir gila marahnya. Sementara itu di sisi lain, setelah Yun Han dan Sen Qingli pulang dari pertemuan itu, sepanjang jalan hingga sampai ke rumah keduanya tidak saling berkata sepatah kata pun. Peringatan, tingkat kesukaan Yun Han merosot hingga mendekati nol. Harap tuan rumah segera mengambil tindakan. Kalau tidak, akan mendapat hukuman kejutan listrik. Apa? Sen Qingli seketika pucat. Tadinya dia masih berniat membiarkan Yun Han merenung dulu dan membiarkan dia sadar sendiri bahwa dia yang bersalah. Tapi dengan kondisi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain selain aktif mendekat duluan. Dia pergi ke kamar Yun Han dan memanggil dengan manja. Yun Han Gege, aku sangat merindukanmu. Biasanya Yun Han melihat tampangnya seperti ini langsung meluluh. Tapi kali ini dia hanya melirik sekali. Lalu dengan sikap yang terasa agak berbeda mendorongnya pelan. Aku masih ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Kamu tidur duluan saja. Wajah Sen Qingli penuh tanda tanya. Dia dengan penuh semangat menarik tangannya dan ingin menahannya agar tidak pergi. Tapi akhirnya tetap tidak berhasil. Yun Han tetap pergi meninggalkan penginapan. 5 orang hanya membuat satu panci hotpot, tapi sudah membuat kelima suami berguling-guling mati kutu karena nikmatnya. Terutama suami macan hitam Xiao Jing. Mukanya sudah merah seperti pantat kera karena kepedasan, tapi tetap saja terus menyendok dengan rakusnya ke dalam mulut. Saat ini Sen Tang untuk merayakan kemenangan berencana mengajak para suaminya makan hotpot bersama. Dia pertama-tama menyuruh suami ikan duyung pergi menangkap beberapa ikan dan udang untuk dibuat bakso ikan dan bakso udang.
Lalu menyuruh Xiao Jing pergi keluar kota untuk menangkap seekor anak domba untuk dibuat gulungan daging domba. Tidak lama kemudian dia pun memanggil Shen Li yang sedang tiduran di sofa sambil membaca buku ke dapur. Pilih dan cuci sayurannya. Jangan malas. Kalau tidak mau bekerja, malam ini tidak ada bagian hotpot untukmu. Shen Li berhasil digertak olehnya. Cuci sayuran saja, tidak ada masalahnya. Kakak Li tangan dan kaki lincah. Aku cuci sampai bersih untuk kamu. Sambil berkata Shen Li langsung menerima sekeranjang penuh daun-daun sayuran. Membuka keran air, setiap helai daun dicuci dengan teliti dan penuh perhatian. Gerakannya elegan dan terhormat bukan kepalang. Shen Tang tidak pernah menyangka dalam hidupnya akan ada orang yang bahkan mencuci sayuran pun bisa terlihat seindah itu. Tapi saat menyaksikan cara kerja Shen Li lebih dekat, sudut mulut Shen Tang tidak bisa tidak mencong juga. Memang benar-benar bangsawan muda yang belum pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Belum pernah melihat orang mencuci sayuran satu helai demi satu helai seperti ini. Daun-daun yang kuning dan layu pisahkan dulu. Kasih air yang banyak lalu bilas beberapa kali sudah cukup. Kalau cuci seperti itu sampai mau tidur pun belum bisa makan. Bukannya aku mau kamu lihat aku sedang kerja keras. Sambil berkata ekor rubahnya yang lebat dan lembut itu perlahan-lahan melingkari pinggang Shen Tang yang ramping. Xiao Tang jangan lupa, hadiah yang sudah kamu janjikan padaku belum ditunaikan. Wajah Shen Tang sedikit memerah. Tentu dia tahu apa yang dimaksudkan Shen Li. Tanpa banyak bicara dia langsung buru-buru lari keluar dari dapur. Tepat di luar pintu dia malah menabrak Sui Yingzu yang sedang berjalan mendekat. Shen Tang langsung menarik tangannya dan mengajaknya pergi. Kebetulan sekali, aku memang sedang mencarimu. Bantu aku buat bumbu kuah hotpot. Sui Yingzu menunduk menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Hatinya yang biasanya keras dan dingin tiba-tiba menjadi lembut dan hangat. Sudut bibirnya terangkat tipis. Mencari aku untuk apa? Bantu buat kuah hotpot. Oh ya, waktu makan hotpot terakhir kali. Shen Tang baru teringat bahwa saat itu hubungan mereka masih sangat kaku dan penuh ketegangan. Sui Yingzu waktu itu bahkan tidak punya hak untuk duduk di meja makan. Shen Tang tidak tahu Sui Yingzu suka makanan seperti apa. Kebetulan sekarang bisa sekalian ditanyakan sambil membuat kuah. Aku rebus dulu kuah dasarnya. Buat dulu kuah pedas gurih yang berasap ya. Dia mengambil sedikit kuah dengan sendok dan menyodorkannya kepada Sui Yingzu. Coba rasakan ini, enaknya bagaimana? Sui Yingzu mencicipi satu teguk dan wajah tampannya langsung memerah. Dia batuk beberapa kali. Sepertinya kamu juga tidak suka pedas. Shen Tang menggelengkan kepala, mungkin karena indera perasa manusia hewan ular terlalu tajam. Di rumah ini tidak ada satupun suami ular yang suka pedas. Sui Yingzu menunduk memandang setengah panci kuah yang mendidih bergelembung dengan minyak merah menyala itu. Di dalam hatinya dia meragukan sesuatu. Kenapa Tang Tang bisa menyukai benda seperti ini? Apa ini tidak beracun? Shen Tang lagi-lagi mengambil satu sendok penuh kuah kaldu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sui Yingzu hampir ingin melarang. Tapi melihat Shen Tang setelah meneguknya langsung memejamkan mata dengan wajah penuh kenikmatan dan masih ingin lebih, dia pun tidak jadi berkata apa-apa. Lai De dan Sui Yingzu memang sama-sama suka makanan yang ringan dan hambar. Shen Tang memutuskan untuk membuat satu kuah kaldu bening yang sederhana dan satu lagi kuah tomat. Sui Yingzu melihat Shen Tang sibuk bekerja. Ujung ekornya melengkung ke atas dan melingkari pinggang Shen Tang. Perlahan-lahan mendorongnya ke tepi. Biar aku yang buat. Dia sudah mengamati dari samping sebentar dan sudah cukup memahami cara membuatnya. Oke, Shen Tang menyerahkan sendok kepada Sui Yingzu. Saat berbalik, dia mencium pipinya sekali. Napas Sui Yingzu langsung tidak terkontrol. Setelah tersadar dia langsung meraih pinggang Shen Tang dan mengangkatnya. Namun tepat saat itu, Xiao Jing yang baru saja kembali dari berburu dengan penuh semangat menggigit seekor anak domba kecil berlari masuk. Tang Tang, aku sudah kembali. Saat dia melihat pemandangan itu, mangsa yang ada di mulutnya langsung jatuh ke lantai.
Dia langsung meledak di tempat. Dia yang disuruh pergi berburu, sementara dua orang ini di sini asyik berdua. Hatinya sudah condong jauh ke alam lain. Xiao Jing dengan kesal menggaruk-garuk cakarnya di lantai. Seandainya tidak khawatir mengenai Sentang, dia sudah lama maju menantang ular ini sampai tuntas. Sue Yingzu melirik dingin ke arahnya. Sangat tidak senang urusan menyenangkannya terganggu oleh si macan ini. Sentang pun melihat Xiao Jing sudah kembali. Baru saja hendak melepaskan diri dari pelukan Sue Yingzu, ternyata lengannya malah semakin mengencang. Xiao Jing kali ini benar-benar tidak tahan lagi. Dia langsung melompat dan menggigit ekor ular itu kencang-kencang. Urat di dahi Sue Yingzu langsung berdenyut. Ekornya seketika menghantam keras dan melempar Xiao Jing berguling di lantai. Suaranya dingin dan berbahaya hingga ke titik paling ekstrim. Kamu mau mati. Xiao Jing dari lantai berguling sekali dan bangkit, mengibaskan debu dari tubuhnya. Lalu dengan tidak takut mati menantang balik. Hajar aku, coba saja. Bilang begitu, ya sudah aku tunaikan. Sambil berkata Sue Yingzu mendorong Sentang ke tepi dan berubah ke wujud aslinya. Bagian atasnya terangkat tinggi hampir menyentuh langit-langit. Xiao Jing merendahkan keempat cakarnya erat menempel di lantai, penuh kesiapan untuk menyerang kapanpun. Sudah, kalian berdua diam. Siapa yang berani memulai duluan, 3 bulan ke depan jaga pintu. Xiao Jing langsung mendengus keras dan kembali ke wujud manusia. Aku malas bertarung dengan dia. Sambil berkata dia mengangguk ke arah hidung dan mencium aroma harum yang mengembang di udara. Dia langsung berlari ke panci dan mengambil 1 sendok penuh kuah hotpot. Tunggu, itu kuah pedas. Tapi Sentang sudah terlambat. Xiao Jing sudah menghabiskan 1 sendok penuh sekaligus. Seketika mukanya merah dan lehernya pun ikut merah. Tapi setelah sensasi pertama yang menghantam itu berlalu, justru ada sensasi lain yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Xiao Jing pun dengan tidak puas-puasnya mengambil 1 sendok lagi. Sentang menatapnya dengan penuh keheranan. Tidak menyangka si macan ini ternyata lebih tahan pedas dari yang dia kira. Sue Yingzu pun menarik kembali sayapnya dan kembali ke wujud manusia. Alisnya berkerut memandang ke arah sana. Kalian berdua cepat kembali bekerja. Tidak boleh bertarung lagi ya. Xiao Jing langsung berlari ke arah Sentang. Kalau begitu kamu juga cium aku sekali. Sentang berdiri berjinjit dan mencium pipinya. Prinsipnya adalah adil ke semua orang. Xiao Jing masih sedikit tidak puas. Dia menunjuk bibirnya dengan jari. Aku maksudnya di sini. Sudut mulut Sentang berkedut. Dia melirik Sue Yingzu yang berdiri di samping dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Si macan keparat ini benar-benar tidak takut dihajar. Dia terpaksa memenuhinya lalu langsung menyuruh mereka berdua kembali bekerja. Xiao Jing baru puas. Dengan ekor terangkat bangga dia menyeret mangsanya ke halaman dan mengurus daging di tempat yang kosong. Setelah selesai, daging yang sudah dibersihkan diserahkan kepada Lu Xiao. Lu Xiao dengan memakai celemek dengan terampil memotong daging itu menjadi gulungan-gulungan daging domba yang tipis dan rapi. Sementara itu Laide pun kembali membawa 1 keranjang penuh bahan makanan. Lu Xiao mengambil beberapa ekor ikan yang gemuk dan besar. Dengan terampil dia mencabut duri-duri halus dari dalam dagingnya, agar tuan putrinya tidak sengaja menelan duri yang bisa melukai tenggorokan. Sentang dan Laide pun membuat bakso ikan dan bakso udang bersama di sudut dapur. 1 jam kemudian, di atas meja di halaman rumah, panci hotpot mengepul dengan penuh kehangatan dan beberapa piring lauk lainnya. Saat makan malam, Sentang sengaja memindahkan sepotong gulungan daging domba dari kuah pedas untuk Xiao Jing. 1 gigitan dan wajahnya langsung merah mengembang. Entah karena panas atau pedasnya. Tapi tidak lama kemudian dia malah menambahkan sendiri sepotong daging lagi yang berlumur penuh kuah pedas berkilat ke dalam mulutnya. Si macan bodoh, kalau memang tidak kuat pedas jangan memaksakan diri. Siapa bilang tidak kuat, menurutku rasanya pas banget. Xiao Jing mukanya sudah merah padam tapi tetap saja gengsi. Lalu dengan pede mencocol sepotong besar ikan ke dalam kuah pedas.
Sementara itu di sisi lain, setelah Yun Han meninggalkan tempat tinggalnya, dia khawatir tindakan Shen Qingli kali ini akan membuat Shen Tang jeri dan waspada. Dia takut setelah Shen Tang naik tahta nanti akan mempersulit Shen Qingli dan keluarga Yun. Maka dia pergi membeli beberapa hadiah dan bermaksud menemui Shen Tang untuk membangun hubungan yang lebih baik. Saat Yun Han datang membawa hadiah dan baru saja berdiri di depan pintu gerbang, dia mendengar suara tawa dan keceriaan dari dalam halaman. Memandang pemandangan satu keluarga yang sedang makan dengan penuh kehangatan dan keharmonisan itu, begitu indah dan damai. Dia berdiri mematung di depan pintu. Jakun di tenggorokannya bergerak perlahan. Tiba-tiba dia tidak tahu apakah sebaiknya masuk atau tidak. Wanita itu sedang menikmati makan malam yang nyaman bersama para suaminya. Mantan tiba-tiba datang ingin numpang makan. Pria itu hanya karena melihat betina itu tampak bahagia bersama para suaminya dan langsung tersentuh hatinya. Tidak hanya mabuk berat sampai basah kuyup, bahkan sampai memuntahkan isi perutnya ke badan suami yang tidak bersalah. Saat ini Yun Han masih berdiri di depan pintu sambil ragu-ragu apakah mau masuk atau tidak. Tapi para suami yang bermata tajam sudah lebih dulu memperhatikan kehadiran pria itu. "Hei, kamu datang untuk apa?" Yun Han dengan agak tidak enak hati berjalan masuk ke halaman dan meletakkan bawaan yang dia bawa di lantai. "Kejadian kali ini mohon maafkan aku. Aku datang untuk meminta maaf langsung." Shen Tang cukup terkejut, bagaimanapun juga Shen Qingli yang menjadi akar dari kabar fitnah itu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun maupun Yun Han. Tidak menyangka dia masih datang secara langsung. Saat itu Yun Han tiba-tiba mengangkat hidungnya sedikit. Dia menelan ludah tanpa sadar. "Harum sekali. Kalian sedang makan apa? Boleh aku ikut makan sedikit?" Setelah berkata begitu, Yun Han langsung tersadar sendiri. Wajahnya seketika tampak canggung dan kikuk. Kakinya hampir melompat mundur sendiri. Shen Tang buru-buru menghentikan Xiao Jing yang sudah membuka mulut hendak bicara kasar. "Tamu yang sudah datang jangan sampai disuruh pulang dengan perut kosong." Lalu dia menoleh ke arah Yun Han sambil menampilkan senyum yang ramah dan sopan. "Tuan muda keluarga Yun sudah datang jauh-jauh. Tidak baik kalau disuruh balik begitu saja." Lalu dia berkata, "Xiao Jing, tolong ambilkan satu kursi lagi dari dalam. Lu Xiao, tolong ambilkan lagi beberapa bahan makanan dari lemari pendingin." Xiao Jing tidak terlalu senang, tapi tetap menuruti perkataannya. Dia masuk ke dalam dan membawa keluar satu kursi lagi. Hanya saja dia meletakkannya di ujung paling pinggir, di tempat yang paling jauh dari Shen Tang.